Perkenalkan, nama saya Joanna Finsartian. Di saat ini saya akan membuat tugas video yang ke-7 dari mata kuliah kalkulus dengan materi yang saya bawakan yaitu mengidentifikasi penggunaan turunan. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Oke, yang pertama, turunan fungsi invers. Fungsi invers yaitu f invers dari suatu fungsi f adalah fungsi yang mengembalikan atau membalikan operasi fungsi f. Jika f dari A sama dengan B, maka f inverse B sama dengan A. Ada teorema fungsi invers. Teorema ini menyatakan bahwa jika fungsi f memiliki fungsi invers dan f terdiferensiasi, maka turunan fungsi invers juga dapat ditemukan. Rumusnya adalah f inverse A sama dengan 1 bagi f aksen f inverse A, yang berarti turunan fungsi invers di titik A adalah kebalikan dari turunan fungsi asli di titik f inverse A. Kita akan dalam materi pembahasan yang kedua yaitu turunan fungsi implisit. Turunan fungsi ini adalah proses mencari turunan suatu fungsi yang dinyatakan secara implisit, yaitu fungsi yang tidak dapat langsung diisolasi untuk variabel dependen dari Y dalam variabel independen dari X. Untuk mencari turunan fungsi implisit ini kita dapat menggunakan aturan rantai dan aturan turunan dasar sambil menganggap Y bagian fungsi dari X. Adapun langkah-langkah umum untuk mencari turunan fungsi implisit yaitu yang pertama, identifikasi fungsi implisit. Fungsi implisit ini adalah fungsi yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan f dari X, misalnya X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Sedangkan yang kedua, diferensiasikan kedua sisi persamaan, yaitu lakukan diferensiasi terhadap kedua sisi persamaan dengan menggunakan aturan turunan yang sesuai sambil menganggap Y sebagai fungsi dari X. Sedangkan yang ketiga, selesaikan untuk dy bagi dx. Setelah diferensiasi, isolasi dy bagi dx yaitu bisa dinotasikan Leibniz lainnya untuk mendapatkan turunan fungsi implisit. Yang ketiga, turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi adalah proses mengambil turunan dari turunan fungsi. Dengan kata lain, jika kita memiliki turunan pertama dari fungsi, kita dapat mengambil turunan dari turunan pertama tersebut dan hasilnya adalah turunan kedua. Proses ini dapat dilanjutkan untuk mendapatkan turunan ketiga, keempat, dan seterusnya. Adapun elaborasinya, yang pertama yaitu turunan pertama. Turunan pertama biasa dilambangkan dengan f aksen x atau dy bagi dx, yaitu mengukur laju perubahan fungsi f dari x terhadap variabel x. Sedangkan turunan kedua ini f aksen x atau d pangkat 2y bagi dx pangkat 2 mengukur laju perubahan dari turunan pertama, yaitu laju perubahan fungsi secara fisik. Turunan kedua bisa dipresentasikan sebagai percepatan. Sedangkan yang ketiga yaitu dan seterusnya mengikuti prinsip yang sama, yaitu mengambil turunan dari turunan sebelumnya. Sedangkan yang berikutnya turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar ini adalah suatu proses dalam kalkulus yang menghitung laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Secara sederhana, ini adalah cara untuk menentukan gradien garis singgung pada kurva fungsi di suatu titik tertentu dalam konteks fungsi aljabar. Turunan ini membantu kita untuk memahami bagaimana fungsi berubah seiring dengan perubahan inputnya. Di sini ada beberapa rumus yang biasa kita pakai. Yang pertama yaitu turunan konstanta. Jika f dari x sama dengan c atau biasa yang kita sebut konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Sedangkan turunan fungsi berpangkat, jika f dari x sama dengan x pangkat n, maka f dari x sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Sedangkan turunan hasil kali, jika f dari x sama dengan u dari x kali v dari x, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali v dari x tambah u dari x kali akar x. Di sini ada turunan bagi. Jika f dari x sama dengan u dari x, maka bagi v dari x, maka f aksen x sama dengan u aksen dari x. Sedangkan v dari x kurang u dari x yaitu kali v dari x bagi v
dari X pangkat 2. Yang berikutnya turunan fungsi transenden. Fungsi-fungsi transenden ini memiliki karakteristik tertentu. Turunan fungsi transenden dapat ditentukan dengan teknik tertentu sesuai definisinya. Di sini ada 3 fungsi dari transenden. Yang pertama, fungsi trigonometri. Fungsi dasar trigonometri adalah fungsi biasanya fungsi sinus, kosinus, dan berbagainya. Di sini ada beberapa turunan fungsi dari trigonometri. Yang pertama, untuk f dari x sama dengan sin x, turunannya f aksen x sama dengan cos x. Yang kedua, untuk f dari x sama dengan cos x, turunannya f aksen sama dengan min sin x. Yang ketiga, untuk f dari x sama dengan tan x, turunannya f aksen x sama dengan sec pangkat 2x. Sedangkan fungsi eksponensial ini f dari x sama dengan e memiliki turunan f aksen x sama dengan e. Sedangkan fungsi logaritma, fungsi ini yaitu f dari x sama dengan log x memiliki turunan f aksen x sama dengan 1 bagi x, yaitu 1 bagi x ln a. Sedangkan yang terakhir, turunan fungsi parameter. Turunan fungsi parameter adalah cara untuk menemukan turunan atau kemiringan dari fungsi yang mendefinisikan secara parametrik, yaitu fungsi yang dinyatakan dalam bentuk variabel independen misalnya t, dan variabel dependen yang bergantung pada variabel independen tersebut. Turunan fungsi parameter diperboleh dengan menggunakan aturan rental. Ada konsep dasarnya yaitu fungsi parametrik. Fungsi ini yang menyatakan dalam bentuk x sama dengan f dari t dan y sama dengan g dari t, di mana t adalah parameter, sedangkan turunannya kemiringan atau perubahan fungsi pada titik tertentu. Rumus turunan fungsi parametrik. Turunan fungsi parameter y terhadap x dalam kurung dy bagi dx dihitung dengan berbagai rumus yang ada.